Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya channel Audio Ngawi. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang watt power amplifier, khususnya power amplifier tokoan yang biasanya dijual di toko-toko. Oke, sebelum ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, jadi kita akan bahas apakah tulisan yang ada di driver ya, seperti ini kan, ini driver yang tokoan ya, misalkan 450 watt, misalkan juga ini 400 watt ya, terus 150 watt, ini ada juga 600 watt, 5000 watt dan lain sebagainya. Nah, apakah tulisan yang ada di driver itu real ya atau benar outputnya, maksudnya outputnya driver itu apakah sama dengan tulisannya. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan ataupun opini ataupun pendapat dari teman-teman begini. Misalkan mas saya mau merakit power 400 watt, 400-an lah kalau mau coba 400-an. Tapi listrikku cuma 450, cuma 450. Apakah kuat, apakah jelek? Itu ada yang bertanya seperti itu. Terus ada juga yang speakerku 300 watt, kalau tak pakaiin power 400 watt nanti kobong speakernya, kebakar gitu. Ada juga yang powerku 400-an, powerku 600 watt misalkan. Oh, berarti masih bagus punyamu 600 watt, berarti lebih roso punyamu, lebih wattnya gede punyamu, seperti itu. Itu banyak sekali saya mendapatkan opini-opini seperti itu. Jadi banyak orang yang beranggapan kalau tulisan di driver ini ya itu juga menentukan watt aslinya, padahal yang namanya watt itu sama sekali enggak bergantung pada tulisan ya. Misalkan ini tulisannya 150 watt, ketika kita kasih trafo, ketika kita sudah rangkai, apakah ketika diukur akan terukur 150 watt? Ya belum tentu. Terus juga ini Safari 450 watt, ketika kita sudah rakit, sudah jadi, kalau kita ukur apakah akan keluar 400 watt? Ya belum tentu. Jadi sebenarnya yang menentukan watt power amplifier itu adalah di PSU nya atau power supply. Banyak sebenarnya, tapi yang paling menentukan itu ada di power supply nya, karena power supply itu atau PSU ya, kalau yang belum tahu, power supply atau PSU itu trafo seberapa besar trafo semakin besar PSU atau power supply yang dimasukkan ke driver, maka semakin gede juga wattnya gitu. Tapi tergantung juga keefisiensian powernya, tapi yaitu tadi tergantung dari seberapa besar PSU nya. Misalkan trafo 5 ampere, CT nya 25, pakai 25 CT 5 ampere. Ketika diukur apakah akan tembus 150 watt ini gitu, apakah akan tembus? Ya enggak, ya tergantung gitu. Jadi kan semua itu yang namanya watt power amplifier itu tolak ukurnya banyak, maksudnya yang mempengaruhi watt itu banyak, mulai dari PSU yang paling utama, terus keefisiensian power, beban dan lain sebagainya. Nah, kalau cuma tulisan bisa mempengaruhi watt ya itu ya lucu. Ya udah, kita nggak perlu beli power build up ya, beli aja power yang tulisannya 5000 watt, pasti horeg gitu. Jadi nah di sini saya itu mau meluruskan ya, bukan berarti watt ini tulisannya ini palsu, enggak, tapi enggak mesti, maksudnya itu belum tentu tulisannya segini 150 watt terus dikasih PSU ya ketemu segini juga belum tentu gitu loh. Jadi yang menentukan watt itu ya PSU nya, seberapa gede trafomu gitu loh. Semakin gede ya semakin gede wattnya, semakin kecil ya semakin kecil wattnya. Nggak ada hubungannya sama tulisan ini tuh, nggak ada. Ini misalkan 150 watt,
dikasih trafo kecil ya outnya yang keluar ya kecil gitu. Jadi jangan sampai terkecoh ya dengan tulisan-tulisan watt ini. Terus kalau teman-teman juga kalau mau ngerakit power ya nggak usah nggak usah membandingkan tulisan watt ini dengan watt PLN-nya ya. Jadi kan kalau PLN itu kan ada 400, ada 450 sama 900 dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman itu kalau mau ngerakit misalkan listriknya cuma 450 ya, terus mau ngerakit power 600-an itu takut, katanya lebih gede watt powernya daripada PLN-nya, takutnya jeglek seperti itu. Nah itu juga banyak sekali, padahal nggak ada hubungannya ya. Mau kita pakai tulisannya yang 5000 watt juga, kalau pakai trafo kecil ya nggak apa-apa, di PLN juga nggak akan jeglek gitu loh. Dan mustahil juga ya kalau power kelas AB bisa keluar 5000 watt. Jauh lah. jauh. Nah jadi bagi teman-teman ya, setelah menonton video ini itu saya harap bisa lebih mengerti lah mengenai watt power amplifier ya. Jadi tulisan atau watt di sini itu cuma merek dagang istilahnya. Oh, power 150 watt itu kan beda skematiknya dengan yang 400 watt. Beda lagi sama yang 600 watt. Kan ada yang 600 watt itu. Nah, itu bukan berarti mereka itu beda wattnya. Maksudnya yang ini kecil ini 150 watt. Oh, berarti kecil ini. Terus 400 watt. Wah, agak gede. Terus 600 watt, gede. Ya enggak gitu cara menentukannya. Ya tergantung dari PSU yang digunakan. Nah, misalkan powernya yang 600 watt ya, dirakit pakai trafo 5 ampere CT25. Nah, sedangkan yang 150 watt ini dia dirakit pakai trafo 20 ampere CT-nya 45. Nah, tentu wattnya tetap gede yang ini, meskipun tulisannya cuma 150 watt sama yang 600 watt tadi, tetap gedean ini gitu loh. Jadi tolak ukurnya itu bukan dari tulisan ini, tapi banyak sekali faktor yang mempengaruhi watt ya. Yang paling terutama yaitu tadi PSU-nya yang paling berperan seperti itu. Karena PSU itu tenaga masukan ya, tenaga yang dimasukkan ke driver. Semakin gede tenaga yang dimasukkan ya semakin gede yang dikeluarkan. Tapi kalau dimasukkan kecil, nggak mungkin yang keluar itu bisa gede, ya tetap kecil gitu loh. Nggak mungkin ya watt output watt power amplifier itu melebihi PSU, itu nggak mungkin. Nah, jadi menentukannya bukan dari situ ya. Misalkan teman-teman mau ngerakit power yang nggak usah lihat wattnya, lihat aja sukanya suka yang mana gitu loh. Karena watt juga nggak mempengaruhi, tulisan di sini tuh nggak berpengaruh untuk watt power kita, nggak pengaruh juga untuk suaranya ya. Maksudnya untuk tenaganya itu nggak berpengaruh. Kalau suara mungkin ya ada perbedaan karena beda skematik. Nah seperti ini 400 watt, ini 150 watt. Ya bedanya cuma skematiknya aja. Kelasnya juga sama, kelas AB. Ya kalau tenaganya gedean mana, ya itu tergantung PSU-nya gitu. Jadi misalkan 450 watt sama 150 watt, wattnya berarti gedean yang mana? Ya tergantung tergantung daripada PSU-nya yang dipakai itu yang gedean mana. Jadi kita nggak bisa simpulkan langsung, wah 150 watt kecil, gak urek. 400 watt, wah mantap lagi 400 watt, wattnya gede 400 daripada yang ini ya cuma 150. Apalagi daripada 400 watt rakit aja yang 5000 watt, mantap itu wattnya ribuan. Nah itu juga ya nggak mungkin ya power class AB itu sampai keluar 5000 watt. Apalagi kalau cuma pakai trafo 10 ampere, jauh. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi
kesimpulannya di video kali ini, tulisan yang ada di driver itu bukan watt sebenarnya pada power amplifier, karena yang menentukan watt itu dari PSU nya. Adapun tulisan ini itu enggak, maksudnya cuma merek dagang gitu loh, supaya kita itu lebih mudah membedakannya. Ini 150 watt, ini 400 watt, ini 450, ini 600 gitu. Jadi ya gitu intinya, jangan sampai terkecoh teman-teman ya kalau ingin membeli power amplifier khususnya tokoan ya, karena yang ada 150-an, 400-an, 600-an itu kan di tokoan, power toko gitu. Jadi kalau teman-teman kalau mau ngerakit ya nggak usah ragu lah sama hitung-hitungan tulisan power ini. Misalnya powernya 400, listrik rumahnya cuma 400, terus pengen ngerakit yang 450 watt seperti ini, atau mau ngerakit yang 600 watt ya nggak usah bingung lagi, nggak usah takut ya, tinggal rakit aja. Asalkan kalau trafonya nggak kegedean juga nggak akan jeglek. Nah, di sini saya tidak mengatakan kalau tulisan yang ada di driver ini palsu ya, 400 terus 450 ini. Nah, ini tergantung PSU nya yang kita gunakan. Kalau PSU yang kita gunakan gede, trafonya gede, bahkan bisa lebih dari tulisan ini 150. Kalau trafonya gede itu bisa lebih 150 watt ini. Sini juga tulisannya 450 watt. Ini kalau trafo kita gede, PSU nya gede, bisa lebih dari 450 watt gitu. Jadi saya nggak ngomong kalau ini palsu ya tulisannya, cuma bohong itu enggak. Tapi jangan berpatokan pada tulisan ini gitu loh. Misalkan berpatokan itu jadi teman-teman 450 watt, oh berarti keluarnya 450 watt. Mau segede atau sekecil apapun trafo yang kita pakai tetap keluar segini. Nah, itu salah, itu pernyataan yang salah. Seperti ini juga 150 watt. Berarti kalau kita pakai trafo gede atau kecil juga tetap keluar segini, itu enggak. Jadi tergantung PSU nya. Semakin gede ya, kalau PSU nya gede ya bisa lebih, kalau 150 watt ini gitu. Nah, oke, jadi setelah teman-teman nonton video ini, saya harap teman-teman tidak lagi menentukan watt power amplifier itu berdasarkan tulisan yang ada di driver ini ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lebih menghitungkan lagi, karena yang mempengaruhi watt power amplifier itu banyak sekali faktornya. Salah satunya tadi dari PSU nya, bukan dari tulisan yang ada di driver ini ya. Nah, kecuali teman-teman kalau belinya power yang sudah jadi, maksudnya power build up yang sudah jadi 100%, teman-teman tinggal nguntir itu. Nah, itu juga ada tulisannya ya wattnya. Misalkan di 8 ohm keluar sekian watt, di 4 ohm keluar sekian watt, di 2 ohm keluar sekian watt, di saat BTL juga keluar sekian watt. Nah, kalau itu teman-teman berpatokan pada tulisan di power BTL itu di power build up itu betul wattnya. Kalau misalkan meleset sedikit gitu loh, karena power build up sudah jadi juga, sudah ada trafonya, sudah diukur. Nah, power build up itu walaupun powernya sama, tapi kalau bebannya beda, wattnya juga beda ya teman-teman. Kalau pernah baca di Google lah, misalkan power merek B misalkan, itu di 8 ohm keluar sekian, di 4 ohm keluar sekian, di 2 ohm keluar sekian, beda-beda semua. Yaitu tadi karena salah satunya adalah perbedaan beban juga mempengaruhi watt dari power amplifier. Jadi banyak sekali hal yang bisa mempengaruhi atau yang bisa menentukan watt dari power amplifier, bukan dari tulisan yang ada di driver seperti ini. Sekali lagi teman-teman harus lebih bijaksana menghadapi hal tersebut. Oke, sekian video kali ini, semoga ada manfaatnya bagi teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat, mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.